Puluhan ribu tersangka ini juga melibatkan warga negara asing. Total ada 157 warga negara asing yang telah ditetapkan tersangka kasus narkoba sepanjang tahun 2025. Polisi juga mengungkap ada 150 anak yang terlibat dan menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Selain itu, ratusan ton barang bukti narkoba juga disita oleh polisi sejak Januari 2025. Polisi juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba dan saat ini jumlah yang berhasil disita mencapai 221 miliar rupiah. Tadi kalau disampaikan total tersangka ada 51.763 orang. Ini ada WNI-nya dan juga ada WNA-nya. Untuk WNI jumlah tersangka ada 51.606 orang dan juga WNA yang bisa kita amankan ada 157 WNA. Pemirsa, Sandra Dewi, istri terpidana korupsi Tata Niaga Timah Harvey Muiz melawan usai nyaris seluruh hartanya disita Kejaksaan Agung. Artis dan model itu meminta 88 tas mewah dan deposito 33 miliar dikembalikan. Artis Sandra Dewi melawan putusan pengadilan terkait penyitaan aset dalam kasus korupsi yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sandra Dewi meminta asetnya dikembalikan, yaitu berupa 88 tas mewah, 2 apartemen, deposito 33 miliar, dan sejumlah logam mulia. Dalam gugatannya, Sandra Dewi beralasan 88 tas mewah itu merupakan hasil endorsement sejak ia menjadi artis pada 2004, sehingga tidak terkait dengan korupsi suaminya. Sandra Dewi juga mengklaim memiliki perjanjian pisah harta pada 2016 sebelum ia menikahi Harvey Muiz. Terkait permintaan Sandra Dewi, Kejaksaan Agung menyatakan siap menghadapi gugatan Sandra Dewi. Yang jelas penuntut umum siap untuk menjawab dan menerangkan apa-apa saja terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh saudara Sandra Dewi. Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, divonis 20 tahun penjara dalam kasus korupsi Tata Niaga Timah dan TPPU senilai 420 miliar rupiah. Seluruh asetnya disita, termasuk tas mewah milik istrinya, mobil mewah, apartemen, dan deposito. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, kereta komuter lain arah stasiun Tanah Abang Jakarta anjlok. Kejadian ini sempat membuat terhambatnya perjalanan kereta menuju stasiun Rangkas Bitung maupun ke Tanah Abang. Seperti inilah suasana di lokasi anjloknya kereta komuter lain atau KRL, jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang di Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah petugas melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Untuk sementara, KRL melintas diberlakukan satu arah. Menurut seorang warga, kereta anjlok pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepat hendak melintas di palang perlintasan. Warga sempat mendengar suara keras saat peristiwa terjadi. Saat ini belum diketahui penyebab pasti anjloknya kereta api tersebut. Pada saat saya keluar dari rumah saya sini belum terjadi apa-apa. Kemudian pas ketika saya pulang ke sini, sudah kejadian seperti ini, gitu kan. Ya kurang lebih saya keluar 1 jam ya mungkin kejadiannya jam 9:30-an lah tadi. Itu ada suara apa? Ada suara dentuman, bahkan warga sekitar pun banyak yang mendengar itu. Gitu. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan petugas masih melakukan perbaikan di lokasi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Akibat terjebak kemacetan parah, satu unit truk trailer tertabrak kereta api di perlintasan palang pintu kereta api di Sebarang, Jawa Tengah. Kecelakaan itu terekam amatir hingga viral. Sejumlah penumpang bus panik saat mengetahui kereta Harina jurusan Bandung-Surabaya akan melintas di kawasan Kaligawe, Semarang. Seluruh penumpang pun berhamburan keluar bus untuk menyelamatkan diri. Naas, satu unit truk yang terjebak di tengah perlintasan tak bisa bergerak hingga tertabrak kereta. Kecelakaan ini terjadi akibat bagian depan truk serta gandengan trailernya mengalami kerusakan.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena sopir truk berhasil keluar sebelum truk ditabrak kereta. Akibat kecelakaan ini kereta terpaksa berhenti di tengah perlintasan selama 2 jam. Akibatnya membuat antrian panjang terjadi di ruas jalan Kaligawe baik dari arah Semarang, Demak dan sebaliknya. Sementara bangkai truk trailer baru bisa dievakuasi setelah 5 jam kemudian. Sementara kereta api hari ini terpaksa kembali ke stasiun Tawang untuk pergantian lokomotif. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra News melaporkan. Sementara kecelakaan beruntun kembali terjadi di Jalan Raya Jogja, Magelang, Jawa Tengah. Kecelakaan yang melibatkan 5 mobil tersebut terekam CCTV. Selain itu, kecelakaan beruntun mengakibatkan 2 orang terluka dan proses evakuasi korban yang terjepit bodi mobil pun berjalan dramatis. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi penumpang yang terjepit badan mobil usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Jogja, Magelang, Jawa Tengah. Dengan ekstra hati-hati, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Kota Magelang, guna penanganan medis. Sebelumnya detik-detik truk menabrak 4 unit mobil yang tengah berhenti di lampu merah di pertigaan Blondo, Kecamatan Mungkit, terekam CCTV. Truk diduga mengalami remblong hingga hilang kendali. Akibat kejadian 2 orang alami luka-luka. Pada saat lampu merah berhenti di depannya karena tidak bisa mengerem, akhirnya menabrak 4 kendaraan yang ada di depannya. Untuk korban dan? Untuk korban saat ini sudah dievakuasi 2 korban. Yang satu tadi mengalami terjepit namun dalam keadaan sehat, luka ringan. Yang satu mengalami luka-luka lecet-lecet. Arus lalu lintas sempat tersendat akibat kecelakaan. Kini kasus ditangani Satlantas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Pemirsa, warga Jakarta Utara siap-siap basah-basahan. BMKG Tanjung Priok memperingatkan potensi banjir rob mulai hari ini hingga pekan depan agar warga yang tinggal di pesisir tak kaget jika air tiba-tiba masuk rumah. BMKG peringatkan warga di wilayah pesisir Jakarta terhadap potensi banjir yang diprediksi dari tanggal 22 Oktober hingga 28 Oktober 2025. Fenomena alam ini dipicu oleh fase bulan purnama dan juga angin laut. Namun bila hujan deras dan saluran air mampet, maka siap-siap genangan rob bisa-bisa makin tak terkendali. Karena itulah petugas BMKG meminta warga di Kamal Muara, Pluit hingga Tanjung Priok agar waspada dengan air yang bisa naik sewaktu-waktu. Sejumlah langkah yang bisa dilakukan warga terancam banjirop diantaranya memperhatikan perubahan cuaca hingga air laut. Sementara waktu hindari beraktivitas di sekitar pesisir. Selain membersihkan saluran drainase, warga juga disarankan untuk mengikuti informasi peringatan dini BMKG. Naiknya air ke daratan pelan tapi pasti, namun jangan sampai kewaspadaan warga tenggelam sebelum banjirop itu datang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, waspadalah pemirsa kasus penyakit influenza tipe A yang kini kian merebak dan membuat sebagian pasien harus dirawat inap di rumah sakit. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan protokol kesehatan. Kasus penyakit influenza tipe A kini kian meluas, terutama di Jakarta. Kementerian Kesehatan menyebut ada potensi lonjakan kasus influenza tipe A, khususnya subtipe H3N2 yang kini mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah rumah sakit pun penuh dengan banyaknya pasien bergejala serupa. Sebagian di antaranya bahkan harus dirawat inap. Adapun gejala influenza antara lain demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot dan sendi hingga muntah-muntah. Untuk mencegah penularan, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker. Lalu flu itu munculnya di pergantian musim kayak sekarang September Oktober pasti banyak orang flu nih. Nanti Maret April banyak lagi orang flu.
Nanti Desember agak reda ini. Begitulah. Jadi flu seperti itu. Jadi bagaimana penanganannya? Ya pada saat musim flu ya seperti di Jepang lah. Sudah ngerti dong. Kalau musim lagi jelek itu ya pakai masker dong. Itu satu-satunya pengaman kita pakai masker. Jadi ingat, flu itu selalu menyerang sama orang yang rentan, yang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi setiap orang sakit itu terjadi karena dia kalah perang. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta lonjakan kasus influenza segera ditangani serius agar tidak membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat luas. Lonjakan kasus influenza ini merupakan bagian dari pola peralihan musim kemarau ke musim hujan. Diprediksi kasus influenza akan mereda pada Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.